Dan yang sangat disayangkan pas aku masuk ke ruangan dokter itu, dokternya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Almizan DS. Membawa anak kita periksa atau kontrol di tengah pandemi ini pastinya menjadi keputusan yang sangat berat bagi kita orang tua yang anak-anaknya masih sangat membutuhkan pemeriksaan secara berkala. Tapi ini semua memang tetap harus kita jalankan karena jika kita menunggu pandemi ini selesai, rasanya itu sangat membuang-buang waktu kita dalam perkembangan anak-anak kita. Aku dan suami tetap mengambil keputusan untuk membawa anak kita periksa ke dokter THT, melanjutkan pemeriksaan THT sebelumnya. Sudah ada di video kita ya. Nah, karena Almizan di usia 3 tahun ini belum bisa bicara, jadi kita tetap harus terus memantau perkembangan bicara Almizan. Salah satunya yaitu hal yang belum kita lakukan adalah memeriksakan pendengaran Almizan. Nah, alhamdulillahnya kemarin kita sempatkan, kita beranikan diri dengan berat hati dan dengan rasa yang begitu campur aduk, rasa panik yang berlebihan karena rumah sakit yang kita kunjungi ini kebetulan memang rumah sakit rujukan COVID. Karena tes BERA yang menggunakan BPJS itu hanya ada di 2 tempat, Rumah Sakit Fatmawati dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Akhirnya ya kita mengambil Rumah Sakit Fatmawati untuk menjadi rujukan kita untuk melanjutkan pemeriksaan pendengaran Almizan. Nah, sebelum kita datang ke rumah sakit ini juga banyak banget persiapan aku. Salah satunya kita pastiin dulu kalau poli THT ini tempatnya emang dipisahkan sama poli COVID, dan pastinya rumah sakit pun sudah memiliki kebijakan masing-masing untuk membedakan untuk membedakan rumah sakit COVID dan rumah sakit non COVID. Jadi kebetulan di situ ada istrinya teman aku yang emang dinas di sana. Akhirnya aku pastiin kalau ruangannya memang jauh dari pasien-pasien COVID, dan akhirnya kita putuskan oke, nggak apa-apa, kita tetap bawa Almizan periksa aja, toh ruangannya pun kan jauh dan kita emang nggak melewati pasien-pasien COVID juga. Ini emang ruangan yang terpisah sama gedung pasien COVID, jadi kemungkinan insya Allah aman ya. Nah, dengan segala kepanikan hati karena Almizan nggak mau pakai masker, jadi itu sih yang bikin aku dan suami itu takut banget. Almizan dipaksa pun gak mau pakai masker. Dia anti banget pakai masker ya nak. Dia anti banget pakai masker. Jadi sebenarnya minimal kalau anak mau pakai masker tuh udah enak banget, udah jago banget deh. Jadi mom semua nggak perlu panik dan berlebihan, panik dan khawatir yang berlebihan untuk bawa anak keluar. Masalahnya gimana kalau anaknya nggak mau pakai masker? Apalagi anak-anak spesial ini adaptasi sama hal barunya itu luar biasa. Kan emang jarang pakai masker nih, di rumah pun udah diajarin. Tetap aja dia ngerasa asing kalau dia keluar tapi pakai masker, karena diajarinnya pas dari rumah emang di rumah pakai maskernya gitu. Jadi ketika di luar dia malah nggak mau. Aduh, pusing banget ya. Tapi dengan kita gantungkan kepasrahan kita sama Yang Maha Kuasa, akhirnya sebelum berangkat pastinya kita banyak meminta kepada Allah kalau ini tuh emang salah satu ikhtiar kita, dan semoga segala yang kita jalanin dan proses yang kita lewatin ini semoga semuanya terlindungi. Jadi kita pasrahkan diri kita dengan kondisi sekarang sama Allah, tapinya kita juga nggak lupa harus tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah dijalankan. Nah, sesampainya di rumah sakit, berhubung Almizan nggak pakai masker, Almizan tuh emang digendong terus sama aku. Dia nggak pernah aku turunin sama sekali. Dia sempat berontak
pas ngelihat lift dia tuh pengen turun, tapi bagaimana caranya dia nggak boleh turun, karena kalau Almizan turun itu dia pasti tangannya kemana-mana, apalagi kalau ngelihat tempat duduk yang panjang di rumah sakit itu dia bisa guling-gulingan di tempat duduk itu. Jadi nggak apa-apa, Almizan nangis, aku gendong, tetap Almizan nggak boleh turun. Dan kalau ada kerumunan orang, banyak orang, itu aku sendiri yang jaga jarak aman. Setidaknya kalau kita udah jaga jarak, insya Allah kalau emang kita ketemu atau papasan sama orang yang terkonfirmasi COVID, insya Allah masih minim ya proses penularannya, karena kan ini penularannya masih lewat air liur atau dengan bersentuhan, bukan dari airborne. Jadi mudah-mudahan masih bisa lah kita menghindari dengan cara jaga jarak aman. Nah, selama kita menunggu, alhamdulillahnya karena lagi COVID, bersyukur banget kita nggak antri-antri banget. Kita nggak nyampe 2 jam itu udah dipanggil ke ruang dokter. Dan prosesnya emang setelah dari rumah sakit Mayapada, kemarin kan dirujuk nih kita ke rumah sakit Fatmawati. Nah setelah itu diperiksa lagi Almizan sama dokternya, dicek telinganya, ternyata telinganya bersih karena pas di RS kemarin itu sempat udah dibersihin. Dan sampai sekarang alhamdulillah telinganya masih bersih. Dan kita langsung ke ruangan Bougainville untuk mengatur jadwal, karena untuk pemeriksaan THT, pemeriksaan BERA sendiri itu emang harus dijadwalkan. Dan yang sangat disayangkan pas aku masuk ke ruangan dokter itu, dokternya bilang, Almizan sekarang umur berapa? 3 tahun 4 bulan dok, gitu loh. Terus kemarin kemana aja? Kok baru sekarang lagi nih bawa anak periksa? Aku bilang dong, kemarin-kemarin itu Almizan dibawa terapi dok, terapi wicara. Loh, jangan terapi wicara dulu, justru yang harus ditapis itu tes BERA dulu. Percuma kita mengeluarkan uang sebanyak-banyak apapun untuk terapi kalau si anak pendengarannya kurang, itu nggak maksimal, kata dokternya gitu. Aduh, iya juga ya, sayang juga kemarin harusnya umur Almizan 2 tahun itu pas dilihat Almizan bicaranya masih babbling, harusnya aku dengan cepatnya langsung bawa tes BERA. Cuman karena ya itulah, ada beberapa saran dokter juga bilang selama si anak dipanggil nengok, lanjutin aja dulu terapinya. Jadi kita galau ya orang tua mau ngikutin yang mana nih. Itu akhirnya keputusan aku sama suami kayaknya emang agak lambat baru bawa Almizan tes BERA di umur dia 3 tahun 4 bulan. Singkat cerita, alhamdulillahnya Almizan dapet jadwal BERA itu 2 bulan kemudian. Dan saran dokter, kalau untuk pemeriksaan BERA itu si anak katanya harus dibawa begadang, karena emang benar kata teman-teman aku di grup Potats juga, kalau mau BERA itu nanti si anak pas dicek itu dia harus dalam kondisi tidur. Jadi si anak kalau bisa dibawa begadang supaya pas paginya si anak bener-bener ngantuk. Syukur-syukur sih tanpa obat ngantuk ya, kata dokter dicoba dulu secara alami, ajarin dulu dia biar begadang malam. Kalau nanti si anak tetap nggak tidur, nanti pagi pas mau diperiksa mau nggak mau nanti dokter ngelakuin entah melakukan apa, kata dokter sih bisa aja nanti dikasih obat tidur, tapi karena bisa alami jadi alami dulu. Nah saran aku nih moms, buat moms semua yang lagi nonton video ini, papa hebat dan mama hebat atau siapapun yang nonton video ini, kalau kalian nemuin atau saudara kalian punya anak spesial, anak berkebutuhan khusus, memang sebaiknya harus dilakukan penapisan awal dulu, kayak pemeriksaan pendengaran, pemeriksaan mata, organ dalam seperti jantung, paru-paru, kelamin, hormon tiroid. Itu emang sedini mungkin baiknya memang diperiksakan. Jangan kayak Almizan nih umur 3 tahun baru dibawa, karena kemarin emang terlalu ambisi untuk terapi. Akhirnya emang pas dibawa terapi kok nggak ada kemajuan nih, baru deh kita kayak sadar, oh ya udah tes BERA aja deh. Dan itu rasanya lambat sekali, tapi mendingan terlambat daripada tidak sama sekali membawa periksa anak-anak kita. Jadi jangan sampai terlambat ya buat moms yang anak-anaknya masih bayi-bayi dan masih mungil-mungil. Kalian punya kesempatan yang jauh lebih besar untuk tumbuh kembang anak-anak kalian semua.
Nyatanya kita memang harus segera mungkin dan harus sering-sering konsultasi sama dokter-dokter dan para ahli yang lebih ahli di bidangnya. Semangat! Terima kasih sudah menonton video Almizan. Share channel ini kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan membuka wawasan kalian. Jangan lupa subscribe-nya dan di-like ya kalau kalian suka sama semua kegiatan dan aktivitas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Amin. Iya. Sini Mizan sini. Al. Al.